minasyaitonir rajim. Qul innama ad'u rabbi Qul inna wa la usyriku bihi ahada Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada Qul inni lan yujiruni minallahi ahad Qul inni lan yujirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada walan ajida min duni multahada illa balaghun minallahi wa risalati illa balaghum minallahi wa risalati wa man ya'sillaha wa rasulahu wa may ya'sillaha wa rasulahu wa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada wa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada hatta idza ra'aw ma yu'adun hatta idza ra'aw ma yu'adun fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu 'adada fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu adada Qul in adri aqribum ma tu'adun Qul in adri aqribum ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada am yaj'alu lahu rabbi amada alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada bir rasuli fa innahu yasluku min bayni yadayhi illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima
dari surat Al-Jin. Situasi kondisi surat Al-Jin ini diturunkan ketika Nabi dan para sahabat berada di Mekah. Tekanan, gangguan, cercaan, permusuhan, siksaan dari orang-orang non-muslim itu semakin lama semakin dirasakan berat. Dan kemudian Rasulullah dan para sahabat menginginkan hijrah. Nah, dapat informasi ke Taif itu memungkinkan hijrah ke Taif. Tapi ternyata tokoh-tokoh dari kafir Quraisy itu sudah mengirimkan duluan ke Taif supaya nanti kalau Nabi dan para sahabatnya datang ke sana itu supaya dimusuhi, supaya tidak diterima. Maka betul ketika Nabi dan para sahabat baru sampai mau masuk tempatnya, itu sudah dikerahkan anak-anak orang-orang melempari Nabi dan para sahabat dengan batu. Sampai dikisahkan ya banyak di antara sahabat yang kena batunya. Dan para sahabat juga berusaha bagaimana melindungi Rasul. Rasul tetap kena juga. Kemudian dia balik ke Mekah. Setelah balik ke Mekah, ejekan, cercaan, siksaan, permusuhan orang kafir semakin menjadi-jadi. Nah, corok ini besaknya di mana? Mau kemana lagi? Sudah tidak bisa lagi, gitu ya. Tidak boleh seperti itu. Nah, di tengah-tengah situasi susah seperti itu, Allah memperkuat keteguhan keyakinan akidah Nabi dan para sahabat. Jadi sebetulnya surat Al-Jin ini diturunkan dalam rangka untuk memperkuat. Mungkin dalam batas itu juga untuk menghibur Nabi dan para sahabat supaya segera beralih rasa sakit kecewa dari Taif itu supaya segera berkurang. Maka diturunkan surat Al-Jin ini, gitu. Nah, maka yang di ayat 18 supaya Nabi dan para sahabat itu betul-betul memurnikan ketauhidannya. Tidak boleh ada maksud-maksud yang lain. Karena kekuatan Allah itu beserta Allah melindungi, Allah menolong orang-orang yang betul-betul murni ketauhidannya. Maka ayat 18 sebutkan wa anal masajida lillah, dan bahwasanya masjid itu hanya milik Allah, tidak boleh dimiliki orang per orang. Jadi merasa masjid itu miliknya sendiri, semuanya ngatur sendiri, tidak bisa. Begitu sudah dibangun masjid itu sudah menjadi lillah, sudah menjadi milik Allah. Maka pengaturannya harus sepenuhnya menurut aturan Allah dan Rasul. Kemudian fala taqalu ma'allahi ahada, dan janganlah sekali-kali menyembah pada Allah dengan mensekutukan dengan yang lain. Tidak boleh ada maksud-maksud yang lain. Ini sering juga sampaikan ketika tahun-tahun yang lalu sebelum ada COVID misalnya, ada pemberangkatan haji yang selalu saya pesankan supaya haji itu betul-betul lillah, bukan karena yang lain ini.
bukan karena biar strata sosialnya naik, biar dipanggil Pak Haji, Bu Haja. Tapi betul-betul lillah. Karena kekuatan Allah, pertolongan Allah, perlindungan Allah itu hanya bagi orang-orang yang murni ketauhidannya. Nah, kemudian ayat 20 ini, Qul innama ad'u Rabbi. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah, wahai Nabi Muhammad, katakanlah bahwa sesungguhnya aku menyembah, menghambakan diri semata-mata hanya Rabbi, kepada Tuhanku. Tidak ada pada yang lain-lain. Tidak boleh dicampur, tidak boleh disebutkan dengan yang lain. Innama itu hanya saja. Hanya satu, di luar itu tidak ada. Nah, Allah perintah kepada Nabi supaya Nabi mengatakan innama ad'u Rabbi. Hanya saja aku menyembah, menghambakan diri pada Allah semata, pada Tuhanku saja. Wala usriku bihi ahada, dan sama sekali tidak ada persekutuan dengan apapun. Tidak boleh mensekutukan Allah dengan apapun. Tidak boleh ada niat-niat yang lain. Tidak boleh ada maksud-maksud yang lain. Qul inni la amliku lakum. Wahai Nabi Muhammad, katakan, ini sesungguhnya aku la amliku lakum, aku tidak memiliki, aku tidak kuasa apapun pada kamu. Jadi Nabi itu tidak memiliki kekuatan apapun pada manusia kecuali dari Allah. Ya. Dorro wala rosyada. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu tidak kuasa, tidak memiliki apapun pada kamu. Tidak bisa memberi madharat, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi pertolongan, tidak bisa memberi madharat. Ini semata-mata untuk memurnikan bahwa seluruh kekuatan itu hanya pada Allah. Bahwa yang orang itu misalnya ada musibah atau apa jenisnya, itu bukan dari Nabi, bukan dari Rasul. Jadi sangat jelas, inilah amliku lakum dzarra wa rasyada. Sesungguhnya aku Nabi itu tidak kuasa, tidak memiliki, tidak punya kekuatan untuk memberi madharat atau memberi manfaat. Sekarang setiap pengajian mengharap-harap syafaat dari Rasulullah. Banyak yang mengharapkan syafaat dari orang-orang yang sudah dimakamkan lebih dahulu. Padahal Allah berfirman begini, ya, inni la amliku lakum dzarra wa rasyada. Jadi jangan sampai menganggap kekuatan itu dari manusia, bukan. Jangan sampai mengatakan bahwa madharat itu dari manusia, bukan. Tapi seluruh madharat tentu hanya semata-mata karena kalau Nabi saja dididik langsung oleh Allah begini. Apalagi kita tidak memiliki kekuatan apapun kecuali dari Allah. Qul inni layusironi, katakanlah kepada Muhammad, sesungguhnya aku Nabi itu sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungiku min Allah. Ada azab dari Allah, nggak ada seorang pun.
Enggak ada satupun yang bisa melindungi dari azab Allah. Tidak ada seorang pun, tidak ada apapun, tidak ada kekuatan apapun yang bisa melindungi dari azab Allah. Walam ajida min dunihi multakada, dan sekali-kali tidak akan memperoleh tempat berlindung selain dari Allah. Ini multakada dari kata lahada. Lahada itu sudah dari bahasa kita, itu namanya kalau di makam dimasukkan ke kubur, namanya dimasukkan apa? Liang lahat. Maka itu kan sangat terkenal hadis itu. Ya, tolabul ilmi, mencari ilmu itu wajib minal mahdi ila lahdi. Jadi tidak ada seorang pun, sama sekali tidak ada yang mampu melindunginya. Tidak ada tempat berlindung. Multakada, nggak ada sama sekali. Ini betul-betul Allah itu mendidik Nabi dan para sahabat supaya tidak boleh tergantung kepada siapapun kecuali pada Allah. Ini kalau situasi di Mekah ketika Nabi para sahabat baru selesai dianiaya dari Taif, itu bisa melihat begini, sesungguhnya para tokoh-tokoh kafir Quraisy itu tidak bisa memberi madorot padanya, tidak bisa menyengsarakan kamu, hanya semata-mata karena Allah. Jadi supaya para sahabat itu menjadi tenang kembali, menjadi kuat kembali gitu, ya, menjadi pugar kembali gitu. Nah terus illa balagha minallahi wa risalati, sesungguhnya Nabi itu tiada lain kecuali apa? Balagha minallah, menyampaikan dari Allah, wa risalatihi, dan risalahnya. Jadi kalau Nabi punya kekuatan, itu ya kekuatan dari Allah. Nabi dilindungi oleh Allah. Nabi ditolong oleh Allah. Jadi Nabi itu sekedar menyampaikan dari Allah. Wa may yaksillaha wa rasulahu, siapapun orangnya yaksi, ya, yang mendurhakai, siapapun yang mendurhaka, yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, yang durhaka, yang tidak percaya, yang tidak iman pada Allah dan Rasul, fa inna lahu, maka sesungguhnya dia. Bapak Ibu, ini kata fa itu berbeda dengan tuma. Kalau fa itu enggak ada jedanya, tapi kalau tuma itu ada jedanya. Ini Allah gunakan kata fa, maka langsung siapapun orangnya yang durhaka pada Allah dan Rasul, fa innalahu, maka dia naro jahannam khalidina fiha abada, mereka akan masuk neraka jahanam khalidina fiha abada, yang kekal selama-lamanya. Di tempat yang lain tidak ada abada loh Bapak Ibu. Tapi kenapa di sini ada abada? Karena sudah keterlaluan permusuhan orang-orang kafir Quraisy pada Nabi dan para sahabat. Kinggung banget ke. Jadi pada cara biasanya nggak pakai abada, tapi sih pakai abada. Fa inna lahu naro jahannama khalidina fiha abada. Niscaya pasti
dia akan dimasukkan ke neraka jahanam yang khalidina fiha abada, yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini coba ayat berikutnya itu. Ini hatta idza ra'au ma yu'adun fasaya'lamun man ad'abun nasiron aqalu adada. Sehingga apabila mereka meninggal adab yang diancamkan pada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan siapa yang lebih sedikit bilangannya. Coba Bapak Ibu, sampai begini, orang-orang kafir, tokoh-tokoh Quraisy itu saking merendahkan Nabi dan para sahabat, sampai mengatakan punya colok ini, jane kowe iki sapa? Kowe iki wong biasa. Kowe ora nek sing nulung, kowe iki ora duwe pengikut. Pengikut kuwi sithik, wong sing lemah-lemah. Kabeh tokoh-tokoh iki ora gelem karo kowe. Nyepelake kabeh yang Nabi lan para sahabat. Nah, sehingga mereka sampai nantang-nantang. Ya. Coba nek pancet ono ada kang diancami kuwi. Coba engko ngendi sapa sing kuat, sapa sing lemah. Buktine dhek yang toke dibalani ku waktu. Ya lho. Paribasane kok nganti diliweran darah. Dilempari pakai batu. Terus jadi kowe iki sapa? Kowe iki kudu nyadari. Kowe iki dudu sapa-sapa. Kowe iki wong cilik biasa, dudu mubarok, dudu pembesar-pembesar. Dudu pimpinan, dudu ketua-ketua suku. Kowe iki wong biasa. Pengikut umum sithik gitu. Kok wani-wani gitu. Jadi rumongsone mereka itu yang berkuasa. Nah, sampai katakan begitu itu. Kul in adri aqorikum ma tu'adun. Katakan oleh Nabi di berita Allah mengatakan, in adri aqorikum ma tu'adun. Aku tidak mengetahui kapan datangnya adab itu, dekat atau lama. Nabi sampai dituntun oleh Allah, katakan Nabi. Jadi Nabi juga ngerti adabnya anak tekoni cepat utawa sesuai. Sebab apa? Ngomong kafir bertangan-tangan. Kowe iki bolak-balik kok ngomong. Jare iku arep nek siksa, arep nek andap. Cukup buktine ndi? Monggo dhewe kok dibalik ngono ora nek sing nulung kowe gitu kan. Nanti pengikut pun di ora ono sithik. Sing kuat jadi sing lemah sing ndi. Nah, maka itu nanti Bapak Ibu, permusuhan orang-orang kafir itu, mereka baru betul-betul merasakan ketika terjadi perang Badar. Perang Badar itu mereka memiliki bala tentara gabungan sudah banyak itu, berpuluh-puluh kali lipat banyaknya orangnya. Tapi Nabi dan para sahabat orangnya sedikit. Tapi ternyata terbalik, Nabi dan para sahabat menang total. Mereka kalah total. Hampir semua kota mereka terbunuh dalam perang Badar. Mereka tiba itu
Kita wong sithik. Kita kekuatan. Nek wong kafir lan musuh jumlahe beribu-ribu kalah kabeh. Mereka baru nyadari, oh tibake tenan toh. Mereka baru sadar ketika kalah dalam perang Badar. Itu pun mereka tetap aja sombong, nutup-nutupi. Makanya kan datangnya kiamat ada dua, kiamat sugro sama kiamat kubro. Ya, kiamat sugro datangnya suatu mau sombongnya ramu pakat. Begitu malaikat pendapat nyawa datang, diperlihatkan sekilas tentang amal buat dan masa depannya, baru betul-betul sadar. Loh, tibake Muhammad itu tenang toh. Loh, tibake sing diajari Muhammad itu tenang toh. Tapi sudah tidak lagi diterima tobatnya, karena sudah datang ajal, maka sudah terlambat. Saya sampaikan Bapak Ibu, kita ngaji di masjid ini, kita urut ayat per ayat. Tapi nek pemahaman Quran tematiknya mauduinya per persoalan itu tempatnya di rumah Sami Sari tiap minggu malam atau malam Senin. Jadi kalau ingin segera memahami maudhu topik terkait dengan itu, ya tempatnya di malam Senin di rumah Sami Sari. Kalau di sini pokoknya urut aja satu persatu apa yang tertulis pada maka saling melengkapi. Jangan kemudian wah sebenarnya nggak selalu yang masjid balu dan rumah kapopo. Kemudian sebenarnya nggak selalu yang rumah balu tidak kapopo. Ya rumah komplit. Padahal hidup ini cuma sebentar. Nabi aja nggak tahu kapan datangnya maut, kapan datangnya kiamat. Makanya kalau di media, di berita dunia akan datang hari kiamat dari tanggal ini jam ini, pasti dustanya, wis pasti bohong. Nggur hanya orang-orang yang tidak ngaji Quran yang mempercayai. Tapi kalau orang sudah ngaji Quran, nggak bakal percaya, mesti ngapusi. Iya kan? Karena apa? Nabi saja diberitahu Allah, kenapa nggak tahu? Nah, kembali ke tadi. Jadi orang-orang, tokoh-tokoh, para pembesar-pembesar, kepala-kepala suku, itu nanti sombongnya mupakat. Rumongso sing berkuasa, meremehkan Nabi dan para sahabat. Nanti paling dasarnya, jadi kowe iki sapa? Kowe iki dudu sapa-sapa? Ora ada kekuatan apa-apa. Endi pengikutmu sampai gitu. Pengikutmu sithik itu meremehkan Nabi, semakin menjadi-jadi. Maka akhirnya ketika mereka merencanakan akan menghabisi Nabi dan para sahabat semua, ya, maka ketika perang Badar mereka dibalik total 180 derajat. Rumusnya mereka akan menang, akan membunuh berantem semuanya. Yang terjadi sebaliknya, para tokoh besar terbunuh semua. Sebagian dari mereka yang masih hidup, ternyata betul ya. Kita emang sidik, kita ambil kekuatan, ning gila nih. Mati tokoh terbunuh semua, mati semua. Ning sing tersisa tetap sombong nggak mau mengakui. Sampai nanti tahun ke-8 Hijrah terjadi Fathul Mekah. Tapi sebagian tokoh sudah meninggal, sudah terbunuh. Coba Bapak Ibu perlu waktu berapa lama? Minyak Nabi diutus tahun pertama, nganti 13 tahun neng Mekah, dianiaya terus, dimusuhi terus, ya kan? Disiksa Al-Quran, ngereke berbagai macam rencana busuk gitu ya. Nganti Nabi hijrah
Nanti perang Badar wis kalah kabut sebagian kata bunuh semua. Ini tetap orang ngakoni. Sampai tahun ke-8 Hijrah terjadi Fathul Mekah. Berarti waktunya berapa lama? 13 tambah 8 berapa? Perlu waktu 1000 tahun Pak. Mereka baru bisa menerima misi kenabian. Nabi perlu 1000 tahun Pak. Mau saat ini apa itu tinggi coba cepat-cepat. Kok paling kurang tahun ini orang ngono. Apa itu kekuatannya apa? Mau sendiri Nabi yang kalau sahabatnya perlu waktu 1000 tahun. Jadi orang gampang, tidak mudah orang menerima ketauhidan. Orang tidak mudah menerima keislaman, keimanan. Mau gampang ke? Gampang kok paling kurang tahun wis sadar. Aja ngono, wong Nabi iki perlu 21 tahun. Apa mana awake dhewe enggak punya kekuatan apa-apa. Ya kan, Nabi saja perlu 21 tahun. Makanya ini loh seluruh ayat Quran itu tuh bagaimana menjernihkan akidah kita, bagaimana memulihkan akidah kita. Sampai itu, sampai Nabi katakan diminta oleh Allah gimana? Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi akada. Nah, yang mengetahui yang gaib maka hanya Allah lah yang akan memperlihatkan kepada seorang pun, kepada siapapun, tidak akan diberitakan oleh Allah. Hanya Allah semata yang tahu yang gaib. Siapapun tidak pernah diberitahu oleh Allah. Baru ada pengecualian di bawahnya yang 27. Inna manir tando minna rasuli, kecuali rasul-rasul yang diridhoi, yang dikehendaki oleh Allah. Selainnya orang bakal dikene ngerti. Ini kan jelas sekali ayat 26 begitu. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahad. Allah yang maha mengetahui yang gaib. Allah tidak bakal beritahu kepada siapapun tentang gaib itu, kecuali Nabi, kecuali Rasul yang oleh Allah ridhoi. Lah Pak itu Nabi ya orang, Rasul ya orang. Iya kan? Jadi yang tahu yang gaib itu dari Allah, kemudian Rasul karena diberitahu oleh Allah. Mulai nek ngomong perkara gaib do gawe dhewe-dhewe, iki pasti bohongi. Oh, coba melu. Senengnya do gawe dhewe lho itu. Ngiro-ngiro gitu loh. Itu pasti salahnya. Karena yang tahu gaib itu hanya Allah. Dan Allah hanya memberitahukan kepada Rasul yang Allah itu selainnya, enggak ada yang diberitahu gitu. Kemudian yasluku min baini yadai wa min khalfi rasyada. Nah, Allah itu mengadakan penjagaan ya di muka, di belakang. Kepada siapa? Kepada Rasul yang diridhoi. Kepada siapa? Kepada pengikut para nabi, para rasul yang diridhoi. Jadi kita itu hanya dilindungi oleh Allah kalau kita sepenuhnya mengikuti Allah dan Rasul. Begitu ada niat-niat yang lain nggak murni, Allah sudah tidak mau lagi. Allah sudah tidak sudi lagi jadi penolong kita. Allah sudah tidak sudi lagi jadi pelindung. Itu jelas sekali di surat Al-Baqarah 120. Inna huda Allah. Betul tidak Allah. Barang siapa ngerti mereka itu di ayat mengatakan malaka minallah wali wala nasir. Allah sudah tidak mau lagi jadi penolongmu
dan Allah sudah tidak mau lagi jadi pelindung. Jadi kalau kita mencoba-coba ya mensekutukan Allah dengan siapapun, tidak seperti Allah dan Rasul, Allah sudah tidak akan mau menjaga kita. Tapi selama kita kukuh mengikuti akidah yang murni, iman yang benar, kita Allah dan Rasul, Allah akan jadi penjaga, pelindung dari muka dan dari arah manapun. Tapi syaratnya memang sepenuhnya mengikuti Allah dan Rasul. Maka yasluhu min baini yadayhi wa min khalfihi rasyada. Dan maka sesungguhnya dia Allah mengadakan penjagaan. Ya Allah mengutus para malaikat. Bapak Ibu, coba ketika perang Badar itu, cuma orang nggak sama melihat kan? Itu Allah mengerahkan para malaikat loh untuk mengerahkan tentara yang jadi persiapan sekian lama yang jumlahnya berpuluh-puluh kali lipat. Itu Allah menyuruh malaikat. Maka di sini kalau terjemahan di agama itu ada di Jawa itu malaikat. Jadi Allah mutus malaikat untuk melindungi. Maka kenapa di banyak hadis disebutkan siapapun orangnya yang pulang pergi ke majelis taklim ingin menuntut Allah dan Rasul, sampai para malaikat itu membentangi sayapnya, mengepakkan sayapnya untuk melindungi orang-orang yang ingin memahami tuntunan Allah dan Rasul. Kalau terjadi apa-apa, insya Allah langsung jadi saksi di hadapan Allah besok. Makanya kalau bapak-bapak ibu misalnya berangkat dari rumah masih gelap, jam 4 atau jam 4 kurang, itu belum ditanamkan. Allah mengutus malaikat menjaga kita masing-masing. Asal niat kita murni, asal niat kita hanya lillah, tidak ada maksud-maksud yang lain itu. Jadi yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasyada. Pasti Allah akan melindungi, Allah akan menjaga dari arah manapun, dari muka, dari belakang, dari manapun. Allah akan menjaga. Maka terbukti kan, terus beruntun Rasulullah para sahabat itu begitu di Mekah, dianiaya terus hijrah ke Madinah, terus semakin kuat. Nah, akhirnya sampai superpower dunia pun runtuh semua karena orang-orang Islam murni akidahnya semata-mata karena Allah, bukan karena jumlahnya loh. Jumlah yang banyak itu kalau bukan karena Allah, karena ada kesombongan, nanti seperti perang Uhud itu. Rumongso wis kuat, rumongso wis akeh bolone, tapi berkurang tawakalnya pada Allah, malah kalah gitu loh. Jangan saya mengatakan, oh saat ini suatu kok bukti ini saya dapat korban wis akeh. Janganlah yang begitu. Jangan untuk banyak-banyaknya, itu semata-mata karena Allah. Saat ini wis berapa kok bukti ini sing korban sing dapat wis akeh. Tidak usah begitu. Jangan sampai sedikit pun terbentuk kesombongan. Semuanya harus karena lillah. Alhamdulillah Allah memberikan kekuatan pada kita. Allah melimpahkan berbagai nikmat pada kita. Itu kita syukuri. Ning jangan merasa kita itu sudah kuat. Wong-wong saiki wis akeh sing bodoh gelem. Enggak usah begitu. Nanti dibalik seperti perang Uhud, lebih sadar ya. Iya kan? Nah begitu. Ayat yang terakhir, liya lama dan qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa asaqul lasnya adaka.
supaya dia Allah mengetahui, lihat lama supaya Allah mengetahui bahwa sesungguhnya Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalahnya. Qad balahu risalatihi rabbihi, supaya Allah mengetahui bahwa Rasul itu telah menyampaikan risalahnya. Ya, risalah dari Tuhan. Nah, sedang sebenarnya ilmu Allah itu meliputi segala-galanya. Sebenarnya Allah itu tidak butuh apa-apa. Ini Allah mengutus Rasul itu separuh itu dari rahmat bagi kita semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Dia itu karena untuk rahmat kita, bukan untuk Allah, bukan untuk Rasul. Jadi kalau kita memohon Allah itu untuk rahmat kita. Allah akan beri rahmat kita dengan cara kita memahami tuntunannya. Wa asraqula sa'in adada, dan Allah menghitung segala sesuatunya adada, satu persatu. Jadi Bapak Ibu misalnya pagi ini tadi sudah misalnya bangun jam 3, terus sholat, terus persiapan begitu. Biasanya kalau saya bangun jam 3 tapi juga mengulang sebentar untuk meringkas, memperkuat ingatan kembali. Walaupun ayat itu dulu sudah pernah kami pelajari, tapi nggak sekian lama. Saya menyempatkan dulu, barangkali 15 menit, barangkali 10 menit untuk meringkas, menyegarkan kembali. Ya, oh dulu dapat tafsir dari Profesor Quraisy begini-begini, ini, tapi sudah lama. Kami berusaha untuk mengingat kembali, berwaktu. Nah, terus menggenapi sholat apa itu 11 rakaat, terus persiapan ke masjid, ya terus sholat sunnah 4 rakaat, terus kajian, terus sampai suruh, terus begitu itu Allah gimana? Wa asal mulasin abada. Allah menghitungnya satu persatu rinci, orang yang sing kelewatan. Ini masih betul-betul berjuang untuk memenuhi perintah Allah. Udkhulu fi silmi Ka'bah. Nek iso totalitas kabeh lillah gitu. Ya tentu bertahan nggak mudah. Maka jangan mudah terpengaruh yang lain-lain. Khusus murni kata Allah, kenapa? Hemat. Kalau ada masalah jalan, hidup itu hanya sangat sebentar. Besok metik hasilnya tanpa batas pokoknya surgawi. Selama-lamanya menurut neng dunia ya diterima-terima dikuat-kuat gitu. Kok di dunia ini hanya sebentar. Hakikat hidup yang sebenarnya besok di akhirat. Nah ini Bapak Ibu sudah selesai pemahaman kita terhadap surat Al-Jin. Jadi saya tidak menafsirkan, saya tidak berusaha memberikan sesuatu, bukan. Saya sekedar memahami inti-intinya saja, yang pokok-pokok saja. Berusaha mengkontekkan, mengembalikan situasi kondisi ketika ayat itu diturunkan seperti apa situasinya, supaya kita tuh betul-betul fokus, kita bisa ikut menghayati. Makanya di sini bukan untuk keilmuan, di sini semata-mata untuk memahami tuntunan Allah dan Rasul. Bukan ada maksud-maksud yang lain. Ya, insya Allah besok pagi kita lanjutkan surat Al-Muzammil, surat ke-73. Nah, Al-Muzammil. Ya, maka semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan pada kita, kesadaran pada kita, untuk senantiasa bisa istiqomah, hidup nebus kesalahan yang dulu belum sempat memahami Allah dengan perkalaan. Baru sekarang kita punya kesempatan. Mari betul-betul kita manfaatkan sebaik mungkin.
Hingga sewaktu-waktu Allah nimbali kita, insya Allah kita betul-betul siap. Bersedia kan Bapak Ibu? Coba mari sama-sama kita murnikan niat kita, kita bulatkan tekad kita hanya karena Allah semata, hanya untuk lillah, jangan sampai terbetik karena yang lain-lain. Begitu kita dapat yang lain, Allah sudah tidak mau lagi menolong kita, Allah sudah tidak mau lagi menjadi pelindung kita. Jadi syaratnya harus betul-betul lillah, tidak boleh ada masuk-masuk yang lain. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.